kehadiran ibu-ibu untuk hadir pada hari ini ke pertemuan kelompok kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pertemuan kelompok kita hari ini, marilah kita membacakan doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Apa kabar ibu-ibu? Kabar baik, Bu. Kabar baik ya. Semangatlah. Apa kabar ibu-ibu? Kabar baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pertemuan kelompok ini, alangkah lebih baiknya kita buat ice breaking. Contohnya seperti ini ya ibu-ibu ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Cepat-cepat ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, Bu Sinta sendiri. Kepala digaruk, Kelapa diparut. Kelapa diparut. Oke, semangat ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, mempelajari lebih lanjut materi hari ini, saya mau bertanya, apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Di bawah tidak ada kunci. Siapa yang masih ingat? Mau nggak? Iya, pencegahan kekerasan terhadap anak. Oke, ada pengelompokan hak anak. Ada hak apa aja? Siapa yang tahu? Berhak hidup. Iya, hak untuk hidup. Terus Spasi. iya, terus Tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang. iya, hak untuk tumbuh kembang. Terus suaranya besar. Hak untuk dilindungi. Jadi kalau misalnya contoh hak untuk hidup itu apa saja? Hak untuk hidup itu apa saja? Tenang. Dikasih makan. Iya, dikasih makanan yang bergizi, ASI eksklusif, terus imunisasi. Tempat tinggal perlu nggak? Perlu, Bu. Perlu. Oke, berarti masih ingat ya. Sudah diberikan hak anak tadi? Sudah, Bu. Oke. Sudah diterapkan di rumah. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Sudah diterapkan di rumah ya. Oke, hari ini kita belajar tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Oke. Sebelum saya lanjut pelajarannya, Duduk. siapa yang tahu apa itu penyandang disabilitas? Disabilitas itu penyandang cacat. Cacat. Iya, yang cacat ya. Contohnya fisik ini tubuh ya, intelektual, mentalnya atau sosok sensoriknya dalam jangka yang waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh. Kira-kira di rumah ibu-ibu ada nggak penyandang disabilitas? Ada. Ada. Siapanya ibu? Anak, Bu. Contohnya kayak mana bu? Anaknya kenapa penyandang disabilitas ringan atau berat? Berat. Berat ya? Kayak mana? Nggak bisa bicara, nggak bisa jalan. Terus? Kakinya mengecil. Oh, berarti anak ibu nggak bisa bicara, nggak bisa Jalan. berjalan, nggak bisa belajar. Iya. Terus otaknya terganggu juga ya bu ya? Intelektualnya terganggu Iya, juga ya? lambat. Oh, berapa umur anak ibu? 10 tahun. 10 tahun. Oh, nggak bisa pergi sekolah ya bu ya? Enggak. Ibu berikan nggak hak dia? Oke, sekarang sebelum lebih lanjut, apa hak-hak disabilitas? Ada yang tahu? Hak-hak disabilitas? Menyayanginya. Iya, menyayanginya. Hak untuk hidup, ya kan? Terus hak apa lagi? Mengurusnya, ngasih. Terus coba ibu kita ulangi lagi tadi hak apa? Hak untuk hidup, terus Pelindungannya. ibu iya. Oh, nampak kali ya, udah diberikannya kepada anak ibu yang penyandang disabilitas ya. Oke, kita harus memberikan mereka hak untuk hidup ya.
kita jangan marah-marahin dia. Ibu kita marah-marah nggak sama anaknya? Enggak ya, sayang ya. Jadi kita harus tidak boleh marah-marah dia. Dia harus bebas dari cercaan, mendapat perlindungan. Ibu kita lindungi nggak anaknya? Dilindungi lah Bu. Dilindungi, mendapat bantuan hukum bersekolah, tapi anak Bu kita nggak bisa sekolah ya karena berat ya. Kalau tadi dia nggak disabilitas berat, dia boleh dikasih Sekolah sekolah. harus lebih untuk dia. Iya, anak keberapa Bu kita? Anak keempat, Anak keempat, namanya siapa? Sena. Oh, Sena ya. Nggak dibawa hari ini ya? Oke, nanti boleh dibawa kalau misalnya bisa dibawa ya. Iya. Oke, hak untuk bekerja bisa. Kalau nanti dia dewasa, kalau mungkin dia bisa, boleh diberikan hak untuk bekerja, hak untuk beribadah, untuk berdoa juga ya, berolahraga kalau dia bisa ya, bebas dari kekerasan. Oke, selanjutnya itu disabilitas ya, hak-hak disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas berat. Ibu-ibu, penyandang disabilitas berat itu adalah kestabilannya sudah tidak dapat direhabilitasi, jadi nggak bisa tidak bisa melakukan aktivitas seperti anak ibu kita kan nggak bisa melakukan aktivitas kan, apapun nggak bisa ya kan, di kehidupan sehari-hari perlu dibantu ya kan, tergantung sama ibu kan, Makan, misalnya memandikannya, kamar mandi. Oh, dia tergantung sama ibu ya, mau makannya harus ibu yang makannya, bawa dia ke kamar mandi untuk dimandiin ya, bersihkan dia punya kotoran semua sama ibu ya. Iya, dia tidak mampu. Dia mampu nggak hidup sendiri? Enggak kan? Enggak mampu ya kan. Kasih mama Bu. Tadi kita udah tahu penyandang disabilitas itu bagaimana. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga, pelayanannya contohnya ibu berikan nggak makanan 4 sehat 5 sempurna? Berikan Bu. Diberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Memandikan sehari 2 kali tidak? Iya. Pagi sekali, sore sekali dimandiin ya Bu ya. Terus digantikan nggak pakaian sama ibu kita? Diganti lah Bu. Diganti. Mengganti alas tidurnya dibersihkan, iya. Diberikan kasih sayang Bu kita sayang sekali sama anaknya ya. Memberikan rasa aman dan nyaman. Iya Bu. Iya. Mengajaknya bicara, Ibu sering mengajaknya Ada bicara, temannya dia memang nggak bisa bicara, cuma kita ada yang bicara. Kalau kita bicara, ngerti. Mengajarnya tentang Panggil nilai-nilai. mama, gitu. Panggil mama dia ya. Oke. Kalau dia sakit dibawa ke puskesmas untuk periksa kesehatan. Bawa Bu. Bawa juga. Oke. Bu pernah nggak berikan terapi kepada anaknya dulu? Pernah ya. Menjaga diri dari kekerasan ya. Iya. Oke, selanjutnya perabot dalam rumah kayak mana Ibu susun? Perabot dalam rumah. Bu, kalau punya anak disabilitas itu kita harus memberikan ruang khusus untuk dia. Jadi dia bisa bergerak ke sana ke sini. Ruangannya. Iya. Jadi kita harus dia harus bisa diakses lah ya. Penataannya harus pandai-pandai kita lah bagaimana caranya biar jangan dia kena ya. Iya Bu. Oke. Ini sekarang pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Jadi pelayanan disabilitas berat di masyarakat itu diutamakan ya Bu. Kita di masyarakat itu dipermudakan untuk menyandang disabilitas, memberikan informasi untuk membuatkan akte kelahiran dan akte kelahirannya Bu. Udah Bu. Udah ada ya nanti ya. Memberikan kemudahan disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum. Pemerintah pun juga melindungi loh anak-anak disabilitas. Anak ibu dapat PKH disabilitas lah ya. Dapat PKH lah ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai hari ini Bu? Ada yang mau ditanya dari kita? Ibu udah ngerti sampai hari ini sekarang Pak? Udah pasti ngerti lah karena ibu udah jalanin ya, udah ibu lindungi dia, berikan kasih sayang, dibantu ke kamar mandi, dibersihkan tempat tidurnya, apa segala macam ya Bu ya. Berarti udah dimengerti lah materinya ya Bu ya. Bu Sinta, ada keluarganya disabilitas?
nggak ada ya anaknya anak sekolah ya. Tadi hak-hak anak sekolah, hak-hak anak udah diberikan. Oke, ada yang mau ditanya ibu-ibu? Nggak ada yang mau ditanya. Oke, kita sekarang peduli nggak kita terhadap disabilitas? Misalnya bukan ada keluarga kita peduli nggak sama mereka? Peduli, Bu. Mungkin ada tetangga kita juga harus ikut peduli ya. Jangan, karena kan mereka sebenarnya itu bukan maunya mereka seperti itu ya kan. Mereka Udah keadaan memang udah seperti itu. Jadi kita sebagai tetangga, keluarga atau teman, kita wajib melindungi dia, kita wajib mensupport dia. Iya. Tidak boleh kita ngejek, tidak boleh kita hina, menyayanginya. Oke, pesan-pesan kunci. Penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia, Ibu. Bentuk keragaman kita sebagai manusia. Ada yang seperti ini, ada seperti itu. Jadi kita manusia itu beragam ya. Habis itu penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Jangan sementara dia cacat dijolimi dia, jangan dijolimi, dibiari dia, nggak boleh. Kita harus memberikan hak-hak dia. Kita berikan, menomorsatukan dia ya. Penyandang disabilitas juga tidak boleh didiskriminasi, dikucilkan dia, dibiarkan dia, jangan seperti itu ya Ibu ya. Dia punya hak untuk hidup ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya ibu-ibu tentang disabilitas? udah Bu, saya udah menjalaninya. Udah ngerti ya. Oke, sebelum kita kalau misalnya sudah mengerti semua, saya berharap ibu-ibu, terutama Bu Gita, di rumah, kalau kita nggak punya keluarga yang seperti itu, kita perhatikan, misalnya ada tetangga, kita berikan perhatian kepada mereka ya, walaupun bukan keluarga inti ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita ini atau pertemuan kelompok ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Ibu atas kehadiran Ibu di sini. Sama-sama. Kita akan berjumpa kembali ke pertemuan berikutnya ya. Iya, Bu. Di rumah Ibu Sinta ya. Iya, Oke, Bu. terima kasih.